Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-90. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, dengan demikian Mahesa Jenar dapat kesimpulan bahwa suara tembang itu telah dilontarkan oleh seorang sakti yang sengaja membingungkannya. Bahkan dalam penilaiannya orang itu pasti lebih sakti dari Ki Ageng Pandan Alas. Dalam tingkatannya sekarang, ia sama sekali tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk dapat berdiri sejajar dengan orang tua itu. Tetapi orang ini yang berdendang dengan asyiknya bukanlah orang sejajarnya. Tiba-tiba Mahesa Jenar teringat kepada orang yang berjubah abu-abu yang baru saja menampakkan diri di hadapannya. Dengan demikian ia menduga bahwa orang itulah yang telah melakukan tembang di malam yang sunyi itu. Maka kemudian Mahesa Jenar mengambil keputusan untuk tidak mencarinya lebih lanjut, sebab usahanya pasti akan sia-sia saja sebelum orang itu atas kehendak sendiri menunjukkan tempatnya berada. Tetapi yang tumbuh kemudian di dalam dada Mahesa Jenar adalah dugaan-dugaan yang bersimpang siur tentang orang itu. Orang yang aneh dalam pandangan matanya, meskipun dalam sepintas lalu orang itu benar-benar mirip dengan bentuk pasingsingan. Namun ia pasti bahwa orang itu sama sekali bukan pasingsingan. Kalau orang itu juga berjubah abu-abu dan juga memakai wajah yang bukan aslinya, mungkin hanyalah suatu kebetulan saja, meskipun kebetulan yang masih meragukan. Dengan teka-teki yang masih berkecamuk di kepalanya itulah Mahesa Jenar melangkah kembali ke Pedukuhan Gedangan. Di sepanjang perjalanannya, ia sama sekali tak dapat melepaskan diri dari persoalan orang berjubah abu-abu itu. Ketika ia sampai di Pedukuhan, dilihatnya di rumah Wiradapa masih lengkap duduk mengelilingi pelita minyak. Kepu Kanigara beserta anaknya di belakangnya, Wana Merta yang tampak sangat kelelahan, serta beberapa orang lainnya yang kemudian mempersilahkan Mahesa Jenar untuk duduk di antara mereka. Kepada mereka itu Mahesa Jenar minta untuk tetap bersiaga dan memberikan beberapa petunjuk apabila besok pertempuran masih harus dilakukan. Setelah itu maka segera ia minta diri untuk beristirahat. Malahan ia menasihatkan kepada orang-orang lain untuk beristirahat pula. Setelah Mahesa Jenar membersihkan dirinya, terasalah bahwa tubuhnya menjadi segar kembali. Apalagi setelah ia mengisi perut sekedarnya, tubuhnya yang telah diperas sehari penuh itu merasa sehat dan kekuatannya telah utuh seperti semula. Sebelum ia memasuki ruangannya di bagian depan rumah Wiradapa, mula-mula ia perlu menengok keadaan Rara Wilis. Ketika ia masuk dilihatnya Rara Wilis duduk bercakap-cakap dengan Widuri. Melihat kedatangan Mahesa Jenar, segera Widuri berdiri untuk meninggalkan ruangan itu. Tetapi cepat Rara Wilis menangkap lengannya. "Mau kemana kau, Widuri?" "Tidur, Bibi," jawab gadis itu. "Bukankah kau akan menemani aku malam ini?" sahut Rara Wilis. Widuri berhenti, tetapi ia termangu-mangu. "Bukankah kau sudah berjanji?" Wilis meneruskan. Widuri mengangguk. "Nah, kalau begitu kau tidak boleh pergi," sambung Mahesa Jenar. Widuri tidak jadi meninggalkan ruangan itu, tetapi ia duduk kembali di samping Rara Wilis. "Silahkan masuk, Kakang." Rara Wilis mempersilahkan, tetapi Mahesa Jenar menggelengkan kepalanya. Ia tidak akan terlalu lama tinggal di ruang itu, sebab ia perlu beristirahat. "Aku hanya ingin melihat apakah kau telah baik kembali, Wilis," kata Mahesa Jenar.
"Pangestumu, Kakang," jawab Wilis. "Syukurlah dan tidurlah. Siapa tahu tenaga kita masih diperlukan besok atau lusa," sambung Mahesa Jenar. Setelah itu segera ia minta diri untuk pergi ke ruang tidurnya. Di dalam ruangan itu dilihatnya lampu minyak yang terayun-ayun dipermainkan angin yang menyusup lubang-lubang dinding bambu. Cahaya yang dilontarkan membuat bayang-bayang yang selalu bergerak-gerak pula. Sebuah bayangan hitam yang terlukis di dinding tampak seperti sebuah lukisan hitam yang berguncang-guncang. Itulah bayang-bayang Arya Saloka yang masih saja duduk di pembaringannya memeluk lutut. Ketika Arya Saloka melihat Mahesa Jenar masuk, segera ia membetulkan letak duduknya. Wajahnya masih nampak suram setelah mengalami peristiwa yang membentur langsung lubuk hatinya yang paling dalam. Bahkan agaknya mandi pun Arya Saloka masih belum sempat. Melihat keadaan Arya Saloka, hati Mahesa Jenar terketuk kembali. Ia tahu apakah yang dirasakan oleh anak murid satu-satunya itu. Karena itu maka ia mencoba untuk meredakannya. Katanya, "Jangan banyak kau pikirkan apa yang sudah kau lakukan, Arya. Menurut pendapatku, kau telah melakukan hal yang sebaik-baiknya." Arya Saloka mengerutkan keningnya. Meskipun tampak perubahan di wajahnya, tetapi tidaklah begitu jelas. Namun ketika ia menyahut, terasalah bahwa ia belum yakin akan kata-kata gurunya. "Paman, tidakkah aku mengecewakan Paman?" "Kenapa aku harus kecewa, Arya?" tanya Mahesa Jenar. "Aku tidak dapat membunuhnya." "Tidak dapat," jawab Arya sambil beberapa kali menggelengkan kepalanya. "Justru karena itu aku mengagumimu," potong Mahesa Jenar. Arya memandang gurunya dengan mata yang memancarkan keraguan. Namun ia kenal betul watak gurunya. Kalau ia berkata demikian, maka hatinya pun akan berkata demikian pula. Karena itu ia menjadi terharu. Bahkan mata itu kemudian menjadi berkilat-kilat, memantulkan sinar pelita karena air yang membayang di dalamnya. "Sudahlah, Arya. Jangan kau terbenam dalam angan-angan. Bagiku kau telah bertindak benar dan terpuji. Sekarang beristirahatlah. Mandilah supaya kau menjadi segar. Dan adakah kau telah makan?" Arya Saloka menggeleng. "Nah, pergilah ke belakang. Mandi dan mintalah kepada Bibi Wiradapa makan secukupnya. Siapa tahu besok kita masih harus bekerja keras." Arya tidak menjawab, tetapi ia berdiri dan dengan gontai melangkah keluar ruangan. Dengan segar Arya pergi ke perigi. Sesaat kemudian terdengarlah gerit timba yang digerakkan oleh Arya, disusul dengan suara guyuran air yang dingin segar. Dalam pada itu, ketika Arya sedang menikmati sejuknya air, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah bayangan orang berjubah yang berdiri di belakangnya. Arya menjadi terkejut dan agak bingung. Dalam keadaannya sekarang, selagi ia tidak berpakaian, sulitlah agaknya untuk melawan seandainya orang itu tiba-tiba menyerang. Meskipun demikian, ia harus bersiaga. Tetapi sampai beberapa lama orang itu berdiri diam mematung. Dalam pada itu Arya ingin mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Cepat ia meloncat untuk menyambar setidak-tidaknya kainnya. Namun ia menjadi terkejut pula ketika orang itu sudah menghadangnya dengan sama sekali tak diketahuinya kapan ia melontarkan diri. Karena hal itu, segera Arya Saloka mengetahui bahwa orang yang berjubah itu pastilah seorang tokoh sakti. Tiba-tiba ia teringat gurunya pernah bercerita tentang seorang yang berjubah abu-abu dan bertopeng jelek, yaitu Pasingsingan. Apakah orang ini Pasingsingan Guru Lowoijo? Tetapi orang ini sama sekali tidak mempergunakan topeng yang jelek, meskipun wajahnya tampaknya juga tidak wajar. Dengan demikian Arya Saloka menjadi berdebar-debar.
tiba-tiba orang itu melangkah maju, setapak demi setapak, seperti seekor kucing yang sedang merunduk seekor tikus. Dalam keadaan itu Arya Saloka tidak dapat berbuat lain daripada bersiaga untuk melawan. Bahkan kemudian ia lupa akan keadaan dirinya yang sama sekali tidak berpakaian itu. Ia tidak mau mati di tangan seorang yang bagaimanapun juga saktinya tanpa perlawanan. Maka ketika orang berjubah itu sudah sedemikian dekat, Arya pun telah siap melakukan hal-hal yang perlu untuk melindungi dirinya. Dalam keremangan malam Arya melihat orang itu perlahan-lahan menjulurkan tangannya. Demikian perlahan-lahan sehingga agaknya itu bukanlah suatu serangan. Namun Arya tidak mau tertipu. Ia pun perlahan-lahan surut beberapa langkah. Tetapi kemudian orang itu meloncat dengan cepatnya untuk menangkap pinggangnya. Arya yang telah siap itu pun segera meloncat menghindar dan bahkan dengan sekuat tenaga ia membalas menyerang dengan kakinya ke arah lambung orang yang belum dikenalnya itu. Kalau saja pada saat itu ia bertempur melawan orang-orang Pamingit, tidak berada di sayap kanan, maka setidak-tidaknya ia dapat melihat orang yang berjubah abu-abu yang sekarang berdiri di hadapannya itu. Namun seandainya demikian ia pun pasti tidak mau diserang tanpa sebab dan pasti akan melawannya. Tetapi anehnya, meskipun ia telah merasa menghindarkan diri dan bahkan menyerang orang itu dengan sekuat tenaga, namun agaknya bagi orang berjubah abu-abu itu, gerakannya sama sekali tidak berarti. Sehingga apa yang diketahuinya, pinggangnya benar-benar telah dapat ditangkap. Tangan orang itu terasa demikian kerasnya seperti sebuah himpitan besi yang tak dapat direnggangkan. Demikianlah Arya Saloka dalam sekejap telah hampir tak berdaya. Meskipun kedua tangannya bebas, namun karena himpitan itu terasa seolah-olah tenaganya lenyap, seperti tulang belulangnya terlepas dari tubuhnya. Tetapi Arya bukan orang yang lekas berputus asa. Dengan sisa tenaganya, ia melawan sejadi-jadinya. Kaki dan tangannya bergerak sedapat-dapatnya untuk menyerang. Bahkan ia berusaha dengan kedua jari-jari tangannya menyerang mata orang itu. Namun usahanya sama sekali tak berarti. Tangan yang menjepit pinggangnya itu semakin lama terasa semakin keras dan sejalan dengan itu tenaganya menjadi semakin surut. Bahkan akhirnya tubuhnya menjadi tidak lebih dari selembar kain yang sama sekali tidak dapat digerakkan atas kemauan sendiri. Demikianlah Arya Saloka kini tidak dapat berbuat lain daripada menunggu apa yang bakal terjadi. Hanya matanya lah yang dapat memancarkan cahaya kemarahan yang meluap-luap, sedangkan mulutnya sama sekali tidak berhasil mengeluarkan suara. Meskipun dalam keadaan yang demikian, kesadarannya sama sekali tidak terganggu. Ia dapat merasa dan mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Setelah Arya tidak mampu untuk berbuat apapun, maka kemudian orang itu melepaskan jepitannya perlahan-lahan. Kemudian dengan kedua tangannya Arya dipapahnya ke dalam kelam. Di bawah daun-daun yang lebat rimbun di halaman belakang rumah Wiradapa. Di tempat itu perlahan-lahan Arya diletakkan berbaring, seperti seorang bayi. Bahkan lebih dari itu, sebab ia sama sekali tidak mampu menggerakkan jarinya sekalipun. Kemudian ia melihat orang itu berdiri tegap di sampingnya. Diangkatnya kepala sambil memperhatikan keadaan sekelilingnya. Namun yang terdengar hanyalah gemerisik daun yang digoyangkan angin, serta bunyi-bunyi jangkrik bersahutan dengan suara belalang. Sedang malam semakin bertambah malam jua.
Kedukuhan gedangan telah terbenam dalam kesunyian yang lelap. Hampir setiap orang telah nyenyak tertidur, kecuali beberapa orang yang bertugas ronda. Mahesa Jenar yang telah membaringkan dirinya sama sekali tidak curiga tentang keadaan Arya Saloka. Ketika ia sudah tidak mendengar guyuran air, ia hanya mengira bahwa Arya sedang pergi ke dapur untuk minta makan kepada Nyai Wiradapa. Karena itulah maka ia sama sekali tidak memperhatikannya lagi. Dalam pada itu malahan kenangan Mahesa Jenar kembali melontar kepada orang yang berjubah abu-abu yang telah menyelamatkan laskarnya dari kehancuran. Ia mencoba untuk menghubung-hubungkan orang itu dengan orang-orang yang pernah dikenalnya, orang-orang yang aneh-aneh, dan orang-orang yang telah menyisihkan diri dari pergaulan. Diingatnya nama-nama Radite dan Anggara. Kedua-duanya adalah murid Pasingsingan, yang bahkan Radite adalah orang yang sebenarnya berhak mempergunakan gelar Pasingsingan beserta tanda kebesarannya. Namun sebagai manusia ia mengalami kekhilafan, sehingga akhirnya ia merasa bahwa hidupnya seolah-olah tak berarti lagi. Ia merasa bahwa setiap dosa yang dibuat oleh umbaran, orang yang kemudian memiliki tanda-tanda serta pusaka-pusaka Pasingsingan adalah akibat dari dosanya. Tetapi dalam penilaian Mahesa Jenar, Radite dan umbaran tidaklah jauh terpaut, bahkan mungkin masih berada dalam deretan yang sejajar dengan gurunya, dengan Ki Ageng Soradipayana, dengan Ki Ageng Pandan Alas, sehingga dengan demikian ia tidak akan dapat melampaui Kebukanigara. Tetapi orang yang datang itu adalah orang yang terpaut banyak daripadanya, yang telah menemukan inti dari ilmu perguruan Pengging, sehingga dengan demikian orang itu pasti bukan salah seorang di antara Radite maupun Anggara. Dalam pada itu, tiba-tiba Mahesa Jenar teringat kepada Arya Saloka. Anak itu sudah terlalu lama pergi, terlalu lama bagi seorang yang hanya mandi dan makan saja. Setelah ia menyabarkan diri beberapa saat lagi, akhirnya perasaan Mahesa Jenar menjadi semakin tidak enak. Karena itu, ia pun bangkit dan berjalan mondar-mandir di dalam ruang tidurnya. Sekali dua kali ia masih mencoba untuk menanti saja kedatangan anak itu, tetapi kemudian ia menjadi tidak sabar. Bahkan kemudian ia menduga bahwa pasti terjadi sesuatu yang tidak wajar. Untung kalau saja anak itu pergi berjalan-jalan untuk menenangkan dirinya. Maka dengan perlahan-lahan agar tidak mengejutkan orang-orang lain yang tertidur nyenyak, Mahesa Jenar berjalan ke halaman belakang. Dadanya berdesir ketika ia melihat lampu dapur telah padam, sehingga jelas bahwa anak itu tidak ada di sana. Kemudian Mahesa Jenar pergi ke perigi, meskipun ia menduga bahwa anak itu sudah tidak ada di sana. Tetapi tiba-tiba dadanya bergelora cepat sekali. Ia menemukan pakaian Arya lengkap di atas sebuah batu di tepi sumur itu. Hanya pakaiannya saja. Lalu kemanakah anak itu pergi? Pasti tidak mungkin kalau Arya sengaja meninggalkan pakaian di sana, meskipun seandainya ia berganti dengan pakaian lain. Karena itu Mahesa Jenar mendapat kesimpulan bahwa Arya telah mengalami suatu hal yang tidak wajar, yang bahkan mungkin berbahaya. Menilik keadaannya, serta tidak adanya sesuatu yang didengarnya, maka Mahesa Jenar menjadi berteka-teki. Ia menjadi heran kepada dirinya sendiri ketika tanpa sadarnya ia menjengukkan kepalanya ke dalam perigi, ke dalam lingkaran yang hitam kelam, seolah-olah ia sedang mencari Arya Saloka di sana. Suatu pikiran gila, gerutu Mahesa Jenar. Tak mungkin Arya berbuat demikian, apapun yang dihadapinya.
Dengan demikian maka kesimpulan yang terakhir yang mengganggu otaknya adalah bahwa Arya telah mendapat bahaya dari seseorang yang jauh melampaui ketangguhan anak muda itu. Dengan kesimpulannya itu Mahesa Jenar menjadi marah sekali. Siapakah yang telah berani mengganggu murid satu-satunya itu? Murid yang diharapkan untuk dapat mewarisi ilmu serta mengembangkannya. Bahkan murid yang keselamatannya menjadi tanggung jawabnya atas permintaan ayah anak itu sendiri. Mahesa Jenar mencoba untuk menemukan jawabnya, namun ia menjadi bingung. Tidak mungkin kalau hal itu dapat dilakukan oleh sepasang uling dari rawa bening. Meskipun kedua uling itu menyerangnya bersama, namun pasti akan terjadi perkelahian yang cukup lama untuk memberinya kesempatan mendengar dan membantu. Tetapi apa yang terjadi adalah sangat mengagumkan. Anak itu agaknya begitu saja hilang sebelum ia sempat berbuat sesuatu. Darah Mahesa Jenar menjadi semakin bergelora. Untuk beberapa saat ia berdiri di atas kedua kakinya yang renggang. Wajahnya sedikit terangkat. Dicobanya untuk menangkap setiap suara yang berdesir di sekitarnya. Namun ia tidak mendengar sesuatu. Juga matanya yang tajam, setajam mata burung hantu, itu pun tidak dapat menangkap sesuatu yang mencurigakan. Karena itu ia menjadi gelisah. Kemana agaknya Arya Saloka harus dicari? Sambil berpikir keras, Mahesa Jenar demikian saja melangkah meninggalkan tempat itu. Yang mula-mula dilakukannya adalah berjalan berkeliling halaman. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan yang dapat dipakainya untuk bahan pencariannya. Dalam hal ini, ia sama sekali tidak ingin mengganggu orang lain. Ia ingin mencarinya seorang diri. Baru apabila ia tidak berhasil, ia akan minta pertolongan ke Bukanigara. Tetapi tiba-tiba ketika ia baru mendapat separuh dari perjalanan kelilingnya itu, ia terhenti. Perlahan-lahan didengarnya nafas seseorang yang mengalir dengan teratur. Mahesa Jenar mencoba untuk meyakinkan pendengarannya. Perlahan-lahan ia melangkah setapak maju. Dan benarlah, ia telah mendengar nafas seseorang. Menilik tarikannya yang teratur itu, Mahesa Jenar dapat menduga bahwa di halaman itu terdapat seseorang yang tertidur. Karena itu ia menjadi bertanya-tanya di dalam hati, adakah Arya Saloka yang tertidur di situ? Anehlah kalau demikian. Bagaimanapun letih serta kantuknya, tetapi tidak mungkin bahwa ia tidak sempat berpakaian, lalu begitu saja menjatuhkan diri dan tertidur di situ. Karena itu, ia tidak membiarkan dirinya mendapatkan sesuatu hal yang tak dikehendaki. Jangan-jangan hal yang serupa telah menyeret Arya ke dalam bencana. Karena ia kurang berhati-hati atas suara desah nafas yang dikiranya orang yang sedang tertidur nyenyak. Dengan demikian malahan Mahesa Jenar menjadi bersiaga penuh. Setiap saat ia dapat bertindak. Bahkan setiap saat apabila ia benar-benar berhadapan dengan bahaya yang besar, ilmunya Sosro Birowo siap untuk dilontarkan. Setelah beberapa saat ia menunggu dengan tidak ada perubahan apapun, kembali ia maju setapak, sekali lagi setapak demi setapak, dengan penuh kewaspadaan. Akhirnya suara desah nafas itu sudah sedemikian dekatnya. Dengan hati-hati sekali Mahesa Jenar bergerak beberapa jengkal maju. Matanya tajam dipergunakannya sebaik-baiknya, menembus daerah yang gelap pekat karena daun-daun yang rimbun. Perlahan-lahan seolah-olah muncul dari daerah yang hitam sesosok tubuh yang terbujur diam. Melihat tubuh itu Mahesa Jenar menjadi berdebar-debar. Sejengkal lagi ia bergeser maju. Dengan demikian tubuh yang nampak lamat-lamat itu menjadi semakin jelas. Dan apakah yang nampak kemudian sangat mengejutkannya. Ketika tubuh itu menjadi jelas, segera Mahesa Jenar dapat mengenalnya. Tubuh itu adalah tubuh Arya Saloka. Dan dari tubuh itu pula lah Mahesa Jenar dapat mendengar desah nafasnya yang teratur. Nafas orang yang sedang tertidur nyenyak.
Meskipun tubuh yang terbaring tanpa pakaian itu adalah Arya Saloka, namun Mahesa Jenar tidak tergesa-gesa mendekatinya. Ia masih belum tahu pasti apakah tidak ada hal-hal yang berbahaya. Baru setelah beberapa saat tidak terdengar sesuatu selain nafas Arya, Mahesa Jenar melangkah perlahan-lahan mendekati. Ketika ia meraba tubuh anak itu, terasa bahwa tubuh itu tetap hangat seperti biasa. Demikian tubuh Arya tersentuh tangan Mahesa Jenar. Tampaklah anak itu terkejut. Cepat ia meloncat bangkit dan bersiaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ketika yang dilihat berdiri di hadapannya adalah Mahesa Jenar, ia pun segera mengendorkan perasaannya. Dalam keadaan yang penuh dengan tanda tanya, Mahesa Jenar berkata, "Kau tertidur, Arya?" Arya menganggukkan kepalanya. "Tetapi kenapa pakaianmu kau tinggalkan?" Mahesa Jenar meneruskan. Arya terkejut mendengar teguran itu. Ia baru merasa bahwa ia masih belum mengenakan pakaiannya. Karena itu segera ia meloncat berlari ke perigi. Mahesa Jenar menjadi semakin heran. Namun kemudian ia pasti bahwa sesuatu telah terjadi. Setelah Mahesa Jenar sekali lagi memperhatikan keadaan sekelilingnya, serta tidak ada sesuatu yang mencurigakan, ia pun segera berjalan mengikuti arah langkah Arya Saloka. Sampai di tepi sumur, Arya segera menyambar pakaiannya. Ia tidak sempat membersihkan debu serta tanah lembab yang melekat pada tubuhnya. Setelah Arya lengkap berpakaian, Mahesa Jenar tidak segera bertanya tentang apa yang telah terjadi atasnya, tetapi diajaknya Arya untuk masuk kembali ke dalam ruangan tidurnya. Setelah Arya menolak membangunkan Nyi Wiradapa untuk minta disediakan makan buatnya. Baru setelah mereka duduk di pembaringan, Mahesa Jenar segera bertanya kepada anak muridnya, apakah sebabnya anak itu telah melakukan suatu pekerjaan yang aneh. Tidur di halaman belakang, di bawah daun-daun yang lebat rimbun serta sama sekali tidak berpakaian. Arya sendiri mula-mula heran bahwa ia telah tertidur di halaman belakang tanpa pakaian sama sekali. Diingatnya kembali apa yang telah terjadi atasnya. Perlahan-lahan sekali, semakin lama menjadi semakin jelas tampak kembali apa yang pernah dialaminya. Maka diceritakannya apa saja yang terjadi atas dirinya pada saat ia sedang mandi, dan tiba-tiba muncullah seorang berjubah menangkapnya. Mahesa Jenar mengerutkan keningnya, lalu sambil mengangguk-angguk ia bertanya, "Apa yang dilakukan atasmu ketika kau telah berbaring di bawah daun-daun yang lebat itu? Dan adakah ia berkata sesuatu kepadamu?" Setelah mengingat-ingat sebentar, Arya menjawab, "Iya Paman, memang ada yang dikatakan kepadaku. Ketika itu pendengaranku sudah menjadi lama telamat. Sebab pada saat itu terasa bahwa kantukku tiba-tiba menjadi tidak tertahan lagi." Arya berhenti sebentar, lalu ia meneruskan, "Mula-mula dipijitnya seluruh tubuhku, dari ubun-ubun sampai ke ujung ibu jari kakiku. Mula-mula terasa betapa sakitnya. Setiap jari-jari orang itu menyentuh kulitku, terasa seolah-olah seluruh tubuhku menjadi nyeri tak terhingga. Namun aku sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan berdesis pun tidak. Tetapi semakin lama, perasaan sakit itu menjadi semakin berkurang. Bahkan akhirnya pijitan itu terasa nyaman sekali, sehingga aku menjadi ngantuk bukan buatan. Sesaat sebelum aku tertidur, aku masih mendengar orang itu berkata, 'Arya Saloka, kau telah terlalu lama menyiksa tubuhmu dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Namun kau sama sekali tidak memelihara urat-urat darah serta otot-ototmu. Dengan demikian kau telah menyia-nyiakan sebagian dari tenaga dahsyat yang sebenarnya dapat kau ikut sertakan dalam setiap lontaran tenaga.'" Sekali lagi Arya berhenti, kemudian lanjutnya, "Sesudah itu aku tidak ingat apa-apa lagi sampai Paman membangunkan aku."
Dada Mahesa Jenar berdebar-debar mendengar cerita Arya. Ia memang pernah mendengar suatu ilmu yang dapat dipergunakan memperkokoh tubuh seseorang serta memperbesar tenaganya dengan membuka segenap saluran yang ada di dalam tubuh, memperlancar jalan darah serta memperbaiki letak otot-ototnya sehingga pada orang itu tidak lagi diperlukan tenaga untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam tubuh sendiri. Dengan demikian, segenap cadangan tenaga apabila diperlukan dapat dipergunakan seluruhnya dan disalurkan lewat bagian-bagian tubuh yang dikehendaki. Tetapi masih belum jelas apakah orang itu telah memperlakukan Arya demikian atau sebaliknya, membuat beberapa rintangan di dalam tubuhnya sehingga dalam pelontaran tenaga akan dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. Karena itu segera ia bertanya, "Arya, bagaimanakah rasanya tubuhmu sekarang?" Dengan tidak sesadarnya Arya mengamat-amati tubuhnya sendiri. Kakinya, tangannya, lengannya, dan jari-jarinya. Semula ia sama sekali tidak memperhatikan apakah ada perubahan-perubahan di dalam dirinya. Tetapi ketika Mahesa Jenar bertanya kepadanya, terpaksa ia memperhatikan setiap perasaan yang lain di dalam dirinya. Tentang peredaran darahnya, detak jantungnya, serta sendi-sendi anggota badannya. Tiba-tiba saja ia merasa betapa segar darah yang mengalir di dalam tubuhnya, merambat sampai ke segenap ujung rambut di seluruh badannya. Setiap anggota badannya terasa menjadi betapa ringannya, dan dengan demikian ia dapat bergerak bertambah cepat dan lincah. Detak jantungnya yang lunak teratur serta sendi-sendi anggota badannya yang licin, namun seakan-akan bertambah kokoh. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.